Muhammad Ali As-Sabuni menegaskan bahwa kalimat terbaik yang patut untuk diucapkan adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat itulah yang tidak hanya mendatangkan nikmat Allah yang lebih banyak, tetapi justru itu juga akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pandangan ini kemudian disusul ada seorang penulis yang memberi judul kitabnya Al-Hikam. Penulis ini bernama Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada manusia senantiasa nikmat itu berkesinambungan. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali manusia itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mari bersama-sama di malam ini kita menyampaikan rasa syukur yang sempurna kepada Allah karena masih memilih kita, memberi kekuatan kepada kita untuk bisa sama-sama di masjid yang kita cintai bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk masuk pada materi amanah yang diamanahkan kepada saya pada malam ini, penguatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan mengutip satu kaidah di dalam agama kita, bahwa agama kita mengajarkan setiap dari perintah Allah kandungannya adalah kebaikan, dan setiap dari larangan Allah kandungannya adalah mudarat. Apabila seseorang melaksanakan perintah Allah, maka artinya dia memperoleh kebaikan di dalamnya, dan apabila meninggalkan larangan Allah, maka dia mendapatkan kebaikan pula di dalamnya. Tetapi jika seseorang melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah dari larangan itu, maka dia mendapatkan mudarat dari apa yang dilanggarnya. Berdasarkan prinsip ini, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah puasa yang merupakan program rutin Allah, saya ulangi, puasa adalah program rutin Allah dalam skema kehidupan manusia setiap tahun, yang tidak lain bertujuan untuk menormalisasi makhluknya yang dia ciptakan. Karena boleh jadi dalam perjalanan kehidupan manusia redup imannya, ketakwaannya juga melemah. Karena itu melalui bulan puasa Allah ingin menormalkan kembali makhluknya, menormalkan kembali iman yang dimiliki. Mengapa? Disinilah pentingnya Bapak Ibu kita perhatikan. Rasulullah pernah menitip pesan kepada kita sebagai umatnya. Apa pesan Nabi? Al-imanu yazidu wa yankus. Yerona setepeena senabita fure tak tambah furate kurang. Iman itu ada saatnya dia bertambah, ada saatnya dia berkurang. Maka bertanya sahabat kepada Rasulullah, bagaimana caranya kami mengetahui bahwa iman kami itu bertambah? Rasulullah mengatakan, kalau seseorang itu fikirannya, ucapannya, hatinya, tindakannya semua mengarah pada kebaikan, maka imannya bertambah. Tetapi ketika ada seseorang pikirannya menjadi tidak baik, hatinya tidak baik, tindakannya merugikan orang lain, itu menandai bahwa orang itu sedang lemah imannya. Indikator ini mudah sekali dibaca dalam hidup kita. Karena itu alamat yang disampaikan oleh Rasulullah tidak panjang, tetapi itu cukup menggugah dan mengedukasi kita bahwa yasidu wa yankus adalah fenomena yang terjadi pada diri setiap orang, yang bisa terjadi. Karena itulah pesan Nabi pada hadis yang lain, jadidu imadakum fi waqtin wa kullihin. Perbaharui setiap iman itu dalam setiap waktu dan keadaan. Kenapa? Karena koridor kehidupan manusia bisa saja keluar dari rel yang ditetapkan oleh Allah. Karena itu segmen utama di dalam upaya menormalisasi semua nilai-nilai keimanan yang juga mengikut di dalamnya kebaikan adalah cara Allah mengembalikan manusia, mengembalikan ciptaannya kepada rel yang benar, yaitu iman yang benar. Itulah sebabnya di bulan Ramadan Rasulullah SAW mempunyai cara-cara terbaik di dalam rangka menguatkan iman. Di antaranya Rasulullah memperbanyak qiyamul lail, Rasulullah memperbanyak istighfar, Rasulullah memperbanyak zikir, Rasulullah memperbanyak bacaan-bacaan Quran, dan banyak juga menyambungkan tangannya dengan orang-orang yang membutuhkan.
Itu diteruskan juga oleh para sahabat. Kita mengambil contoh Bapak Ibu. Imam Syafi'i, ketika kita membaca riwayatnya, saya menjadi terkejut membacanya. Kenapa? Imam Syafi'i ternyata ketika bulan Ramadan, dia menghatamkan Quran, menamatkan Quran sebanyak berapa kali? 60 kali. Ketika ditanya, kenapa menamatkan 60 kali? Maka dia Imam Syafi'i, cedekmu fayaruh, 60 kali dianggap sedikit. Lalu kemudian ditanya, kenapa memilih 60 kali? Itu tidak lain jawabannya, untuk memperkuat iman saya. Karena itu cara-cara yang ditunjukkan oleh orang-orang soleh, orang-orang yang sehat imannya, itu patut kita teladani, dan itu adalah untuk menguatkan iman kita. Itulah sebabnya Nabi mempertegas dalam satu hadis lagi, jaddidu imanakum bi qiraati la ilaha illallah. Perbaharui terus iman itu dengan cara membaca la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bi qiraati la ilaha illallah. Perbaharui terus iman itu dengan membaca la ilaha illallah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kan ini tema ini berkenaan dengan ketakwaan. Lalu dalam perintah ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala melandaskan panggilannya di atas fondasi keimanan. Itu artinya setiap kerangka kebaikan diawali dengan keimanan, dan nanti hasilnya adalah lahir ketakwaan. Itulah yang menjadi inti dari perintah. Jadi kalau tadi di mukadimah saya sampaikan bahwa di dalam perintah Allah ada kebaikan, maka perintah Allah ibadah puasa itu adalah untuk menguatkan ketakwaan seseorang. Di antara sekian banyak inti dari ketakwaan itu adalah manini makalitutu. Apa maknanya Bapak Ibu? Orang yang bertakwa kepada Allah pasti ucapannya terjaga. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti manini boleh diandrena, tidak sembarang dia makan. Kalau dia bertakwa kepada Allah, maka tindakannya pasti tindakan yang terkontrol dan terukur, tidak merugikan orang lain. Ada satu peristiwa yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Waktu mengikuti pendidikan kader ulama di Makassar, di Masjid Raya, ada teman saya, ketika ada seseorang membawa makanan dan minuman, napatala nirdolota, lalu teman saya tanya ke saya, coba tanya itu, halalakmu gara dipai si bawa yarwaye. Saya bilang, kalau dalam tradisi, dalam urf, aku napalinnekan kita berarti menurut hukum adat dan hukum agama itu sudah halal. Maka dia tanai yolo, tanai. Saya panggil orang itu lalu bertanya kepadanya, halalakmu ya dipai si lowaye? Maka dihalala. Apa kata teman saya? Itulah yang saya butuhkan. Kalimat itu sebetulnya saya butuhkan adalah at-tauqid, penguatan terhadap situasi. Kenapa? Karena kalimat itulah yang kemudian mempertegas kehalalan makanan dan minuman. Apa terjadi pada saat ini Bapak Ibu? Sering kita mengabaikan nilai-nilai yang sangat sakral seperti ini. Yang menarik Bapak Ibu, saya pulang, dalam perjalanan saya sama-sama makan di warung. Tiba-tiba selesai makan, ambil satu tusuk gigi. Satu tusuk gigi diambil, lalu kemudian dia mau mengambil lagi satu. Maka dia oli yolo pabaluna, oli yolo pawarunge. Maka dekat magai, maka dia melo utambai cek di tusuk gigi. Saya panggil Pak, saya panggil, maka dah halala tusuk gigi ditambah cek di, maka dia halala. Kenapa? Karena menurut kaidah yang dia pegang bahwa ia halala set demi. Kalau mengambil yang kedua itu tidak halal. Karena itu dia butuh penegasan terhadap apa yang dilakukannya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Sebagai sebuah contoh di mana orang bertakwa kepada Allah, maka dia sangat berhati-hati di dalam tindakannya. Untuk apa? Memaksimalkan dirinya bahwa dia terjaga dalam kehidupan ini. Apa yang diharapkan Bapak Ibu? Kuncinya ada tiga. Kuncinya ada tiga. Harapan besarnya ada tiga. Bertalian dengan perintah Allah ini melahirkan ketakwaan, ada tiga kuncinya. Pertama, orang yang bertakwa itu dia menjadi jaminan Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang-orang bertakwa dan juga bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kita tidak ingin Allah jauh dari kita, tapi kita ingin Allah dekat dengan kita, dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jalurnya tidak lain adalah penguatan ketakwaan yang bisa diperoleh melalui edukasi dari ibadah puasa.
Kalau tidak takut orang Pak, tidak semuliakan. Aku dia nami tahu dia nama dia cetak na. Aku saliweng, papa dari tempat puasa sebagai orang hebat berpuasa, tapi letu di kamarakna, nageso mandre misalnya. Dia tidak takut, imannya tidak berfungsi dengan sempurna, tapi waktu namanya lo buka lo setiba sige buka, samana alena kami namalupu pada forum mandre di kamarakna. Nah karena itu Bapak Ibu, ketakwaan ini menjadi simbol kekuatan, dan ini bisa menetralisir semua situasi dan keadaan masyarakat. Kenapa? Kalau setiap orang sudah merasakan dirinya bersama dengan Allah, maka itu tadi pasti dia berhati-hati dalam berbicara. Pembicaraannya pasti terukur. Kalau dia mau makan sesuatu, dia memastikan makanan yang dia makan adalah makanan yang dipastikan halal, tidak sembarang dia makan. Dan kalau dia bertindak, sekali lagi tindakannya melahirkan kebaikan, bukan sebaliknya. Yang kedua jaminannya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niki tomitok rifung Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, dia dikeluarkan dari seluruh kesulitan-kesulitan yang dia hadapi dalam hidup ini. Tapi yang menarik sesudah itu adalah diberikan rezeki, dan rezeki tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Itu karena kualitas ketakwaan seseorang. Tapi yang paling menarik hubungannya di akhirat kelak, karena ada variabel dalam ketakwaan ini, variabel dunia dan juga variabel akhirat, menjaminkan bahwa orang bertakwa itu nanti tempatnya adalah surga. Innalil muttaqina fi jannati wa na'im. Majappo yara tomitori fung Allah Ta'ala, aku mate matu dega gondrona sengadina surgana fung Allah Ta'ala. Inilah Bapak Ibu, di bulan Ramadan kita dilatih menguatkan iman, menguatkan ketakwaan kita sebagai bekal di dalam mempersiapkan diri sebaik persiapan untuk menuju ke